Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Wah, kembali berjumpa dengan saya Bahril Ulum. Saya berdoa semoga Anda semuanya di sana dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, diberikan rezeki yang melimpah ruah dengan rezeki dhahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Awal bismillah, marilah kita rangkai segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berjumpa meskipun tidak bertatap wajah, tetapi kita semuanya mudah-mudahan Allah berkahi dalam pertemuan ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap membingkai kehariban Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mulia yang diutus oleh Zat yang maha mulia dengan membawa risalah yang mulia berupa Al-Quranul Karim dan hadis-hadis beliau untuk kepentingan hidup kita menjadi orang yang mulia hingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kenikmatan surganya. Amin amin Allahumma amin. Sahabat TV Al-Wah yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menyampaikan suatu kisah yang saya alami sendiri, di mana pernah suatu ketika ada seorang Habib yang datang kepada saya. Kita tidak menyebutkan siapa namanya, inisialnya saja kita pakai nama inisial Z lah. Nah, misalkan Habib Z ini datang kepada saya. Awal mulanya dia datang rombongan, banyak orang, banyak teman-temannya. Dia mengatakan dengan bahasa-bahasa yang tidak saya pahami. Saya kayak ini bahasanya apa, itu nggak kayak ngelantur, kayak orang ngelantur, nggak jelas lah, ngalor ngidul, nggak jelas, nggak nyambung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, kemudian teman si Habib Z ini mengatakan dia sedang jadab. Nah, saya kaget, oh Habib jadab ini sedang jadab. Biasanya istilah Habib jadab itu gunakan oleh orang-orang Habib-Habib yang konon sedang mengalami suatu peristiwa menuju kepada kewalian, jadab, sehingga ulahnya seperti orang yang nggak waras, nggak jelas, kayak orang gila gitulah, kayak orang mabok lah kalau saya bilang, karena bahasanya kesana kemari nggak nyambung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, bahkan antara kata yang satu dengan kata yang lain pun nggak nyambung juga. Temannya bilang itu, Habib yang lainnya, si temannya Habib Z ini mengatakan dia sedang jadab. Nah, dalam arti jadab itu berarti sedang ucapannya atau perbuatannya bisa berbahaya, bisa mendatangkan kualat bagi orang apabila keinginannya itu tidak dipenuhi. Nah, dia datang, kemudian setelah ngobrol ngarong itu biasa, seperti biasa, pulangnya ya ada salam tempel dan sebagainya, memaksa dan sebagainya. Nah, di lain waktu Habib Said ini datang ketika saya tidak ada di rumah. Dan yang membukakan pintu itu adalah istri saya tercinta. Nah, istri saya kebetulan itu kan cantik sekali, luar biasa istri saya cantiknya. Nah, ya teman istri sendiri ya dipuji lah, jangan ngiri itu ya yang lagi nonton ini. Istri saya bukakan pintu, sebenarnya mau bilang bahwa Abah sedang tidak ada di rumah, tapi begitu dibuka pintunya, si Habib Said ini ternyata datang sendirian. Dia sendirian datang, terus tiba-tiba melihat istri saya itu, dia langsung masuk tanpa dipersilahkan masuk, langsung berusaha meraih tubuh istri saya. Nah, istri saya akhirnya berusaha menghindar, lari ke dalam, ketakutan. Ini kok gimana Bib? Nah, ketakutan, dan dia tanpa kata-kata, ya karena sedang jadab itu ya, dia juga sudah tahu sebelumnya, jadi akhirnya istri saya masuk ke dalam ketakutan. Nah, ketakutan, kemudian nggak mau menemui lagi, sampai akhirnya si Habib Zaid ini pulang tanpa ketemu dengan saya dan tanpa ketemu dengan istri. Pulanglah dia di lain hari lagi, dan itu berulang beberapa kali ketika saya tidak ada di rumahnya. Tidak ada di rumah saya, maksudnya tidak ada di rumah. Dan sebelum ketemu saat dengan saya, si Habib Zaid ini melakukan hal semacam itu. Nah, suatu ketika pas saya ada di rumah tapi masih ada di dalam, ketika ada tamu, assalamualaikum, ketok-ketok pintu, assalamualaikum, dia suaranya suara nggak terdengar, ada ketok-ketok pintu, dibukalah sama istri saya.
Begitu dibuka pintunya, istri saya itu langsung kaget karena melihat yang datang ini si Habib Syed ini tadi. Lah, si Habib Syed itu langsung berusaha mau mau merangkul istri saya itu. Istri saya langsung lari ke dalam ketakutan, bilang sama saya, "Pak, itu Habib mau nganu saya." Emang kenapa? Akhirnya saya temuin keluar, dan kita duduk ngobrol. Seperti biasa, karena dia disebut sebagai sedang jadab, dia bilang ngalor itu dia nggak jelas, sampai akhirnya dia bilang, istri antum cantik ya. Saya bilang dengan seloroh, ya jelas lah, saya juga mendapatkannya susah payah, Bib. Itu tahu nggak, Habib, saya mendapatkan istri saya itu sampai puasa 7 tahun, Bib. Wah, antum, dia kaget. Antum sampai puasa 7 tahun untuk mendapatkan istri secantik itu? Iya, saya puasa 7 tahun nggak makan karbit, Bib. Wah, antum ini ada-ada saja. Masa nggak makan karbit 7 tahun? Iya, bahkan lebih dari 7 tahun saya nggak makan karbit puasa. Dia ketawa. Terus dia bilang gini, antum cinta kan sama Rasulullah? Ya sangat cinta dengan Rasulullah. Saya sangat cinta Rasulullah, karena setiap kali alhamdulillah, walaupun 100, 200 atau 1000 kali saya bersolawat sebagai penunjukan bahwa saya cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau antum cinta sama Rasulullah, sama kakek aneh, antum harus mau memberikan apa yang aneh inginkan. Apa, Beb? Sepanjang saya mampu berikan, saya berikan. Kalau enggak, ya saya mohon maaf. Seperti biasa, saya nggak bisa memaksakan diri saya, Beb. Saya nggak mau memaksakan diri saya untuk memenuhi apa yang Habib inginkan. Apa yang Habib inginkan sekarang? Saya menginginkan istri antum. Maksudnya, iya, saya pengen istri antum itu jadi istri saya. Loh, ini maksudnya gimana? Loh, buktikan dong kalau antum cinta Rasul, cinta kakek anda, cinta Rasulullah. Buktikan bahwa antum betul-betul cinta. Ana butuh istri antum. Akhirnya saya bilang, saya kaget ini. Saya sebenarnya mendengar kalimat ini juga emosi, ini mendengar permintaan semacam itu. Emosi, tapi saya nggak mungkin untuk memperlihatkan rasa kemarahan saya. Saya akhirnya bicara dengan nada yang santai aja. Oke, Beb. Asalkan Habib bisa memberikan jawaban yang pas dan sesuai dengan apa yang saya kehendaki, silahkan antum menginginkan isi saya. Apa pertanyaannya? Gini, pernahkah Rasulullah mengajarkan bahwa memperistri orang yang sudah punya suami itu diperbolehkan? Itu pertanyaan saya, Beb. Si Habib ini diam. Ya. Adakah syariat yang memerintahkan orang, memperbolehkan seseorang untuk menikahi seorang perempuan yang sudah bersuami? Kalau ada syariatnya, silahkan. Yang kedua, Beb, apakah Rasulullah mengajarkan perilaku semacam ini? Memperistri istri orang yang masih sah sebagai istri, artinya Habib kan memerintah saya untuk menceraikan istri saya. Loh, saya itu kan hanya untuk membuktikan rasa cinta antum kepada Rasulullah. Soal cinta saja, soal cinta, jangan ditanya saya cinta kepada Rasulullah. Tetapi pernahkah Rasulullah mencontohkan hal semacam itu? Antum kan tahu istri Rasulullah itu berapa? Saya tahu, Beb. Bahkan di antara ke-9 istri Rasulullah itu hanya 1 istri yang berstatus itu gadis. Sayyidatina Aisyah, beliau dinikahi oleh Rasulullah masih dalam keadaan kecil, sekitar umur belasan tahun atau 13 tahun lah kurang lebihnya mungkin. Dalam sejarah mencatat semacam itu. Tetapi itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada tujuannya, Beb. Yang saya pahami ada tujuannya. Tujuannya apa? Karena Allah hendak menurunkan atau memberikan cara-cara fikih wanita. Maka untuk bisa menjelaskan fikih wanita kapan masa haid sudah mulai, itu kan butuh praktek seorang wanita, butuh media. Maka Allah memerintahkan supaya Rasulullah SAW itu menikahi Sayyidatina Aisyah yang masih kecil. Itu tujuannya dibalik pernikahan yang kecil itu adalah tujuan hukum Islam, hukum syariat fikih. Adapun yang lain-lainnya, yang 8 itu semuanya adalah janda. Lah, antum tahu janda? Iya, jandanya, tapi bukan merebut istri orang, Beb. Saya tidak pernah melihat
ada sejarah yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu menikahi janda sahabatnya dengan cara meminta sahabatnya itu untuk bercerai terlebih dahulu baru dinikahi oleh Rasulullah. Sama sekali tidak ada sejarahnya. Saya yakin itu. Walaupun saya belum pernah baca sejarah, seluruh buku sejarah Rasulullah saya baca. Tetapi saya yakin itu Rasulullah tidak memerintahkan seorang sahabat pun untuk menceraikan istrinya kemudian mengambil bekas istrinya itu menjadi istri beliau Rasulullah. Yang saya tahu dalam sejarah bahwa Rasulullah menikahi seorang janda itu karena diantaranya mungkin janda miskin atau suaminya meninggal dunia dalam peperangan membela agama Islam. Nah, pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para janda-janda sahabatnya ini adalah dengan tujuan untuk meringankan beban hidup si janda tadi, janda istri Rasulullah tadi yang kemudian diangkat menjadi istri Rasulullah karena butuh perlindungan, anaknya masih kecil dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi bukan atas dasar nafsu, Be. Jadi mohon maaf kalau antum minta saya untuk memisahkan saya dari istri saya, terus istri saya serahkan kepada antum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya memberikan syarat kepada antum, langkai dulu mayat saya. Saya bilang kayak gitu, langkai dulu mayat saya. Antum berarti nggak cinta dong. Bukan soal cinta kepada Rasulullah atau tidak, tapi Rasulullah memerintahkan pertahankan apa yang kamu miliki. Apabila ada orang yang mau merebut, antum pengen merebut istri saya, maka saya wajib mempertahankan. Jangankan istri, apabila antum mau merampas uang saya saja, saya wajib untuk mempertahankan diri. Jangan begitu. Cara bagaimana membuktikan cinta kepada Rasulullah itu tidak dengan cara menyerahkan istri. Itu kalau saya seperti si Onong saja langsung ambil, demi cinta saya kepada Rasulullah terus ambil istri saya, silahkan. Mulai saat ini istri saya saja, terus nikahilah seperti itu. Itu namanya saya songong, saya bodoh, saya melakukan kezaliman terhadap istri saya. Makanya bagaimanapun kalau antum memaksa saya untuk memisahkan diri saya dari istri saya bilang langkai dulu mayatku. Apapun yang antum lakukan akan saya ladenin. Saya bilang kayak gitu. Nah, dia ngambek, marah. Akhirnya dia pergi. Nah, sahabat TV Al-Waha, saya berkisah semacam ini bukan atas dasar kebencian kepada para habaib, sebab saya tidak sedang membenci orang lain, saya tidak membenci, apalagi membenci keturunan Rasulullah, karena keturunan Rasulullah itu adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya yakin selaras dengan akhlakul karimahnya Rasulullah SAW. Nah, kalau model yang kayak begini, saya jadi pikir-pikir, dan di lain waktu ternyata saya berpikir ini jangan-jangan si Habib Syed ini sedang dalam kondisi sako, karena ternyata suatu saat saya oleh seorang serse dari kepolisian BIN, Badan Intelijen Nasional, yang mengurusi masalah narkoba, saya dikasih foto. Di antaranya adalah foto Habib Syed ini yang menjadi seorang DPO. Dan tentang kisah ini akan saya lanjutkan nanti pada video berikutnya. Sementara sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu dicatat, saya sedang tidak menghibah orang lain. Ini hanya cerita tentang pengalaman pribadi. Terima kasih atas perhatiannya.